Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa dipertemukan. Ini sebuah takdir atau direncanakan atau tidak, tapi di bulan suci Ramadan ini kita bisa mulai kembali untuk aktif kuliah ya. Mungkin kalau ada adik ketemu saya hanya ketemu sekilas saja. Ya. Sudah ada yang kenal dengan saya? Kenalnya mungkin dia tahu Pak namanya, tapi belum kenal sekali. Saya di sini sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Pemerintahan. Ya mungkin akan jarang ketemu dengan adik-adik, tetapi di universitas saya juga sebagai dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Jadi saya sebagai dosen lintas kalau kita bicara dosen universitas, sehingga posisinya tidak hanya di prodi komunikasi atau pemerintahan, tetapi di semua prodi di Universitas Islam Majapahit. Yang kebetulan di semester ini saya kebagian di prodi komunikasi. Yang kebetulan satu keluarga, tapi beda kamar aja ya. Mungkin ada adik ya taunya mungkin hanya sekilas saja. Tapi hari ini saya mungkin banyak bertanya tadi, saya mohon maaf, saya juga karena baru pertama ya ketemu atau berbicara langsung dengan adik-adik semester 1 di prodi komunikasi. Jadi mungkin kalau ya kenalnya sudah, tetapi tidak sedalam itu. Jadi nanti bisa adik sambil berjalan kita saling mengenal. Yang jelas saya nggak akan mungkin bisa mengenal satu secara mendalam, tapi paling tidak oh ini adalah mahasiswa saya, nah ini anak komunikasi, ini anak pemerintahan. Tapi yang jelas memang ada beberapa karakter yang mungkin saya bisa ketahui, oh ini jelas arek fisik, ini arek komunikasi pasti tahu. Nah, itu saja yang bisa awali ya. Kemudian untuk selanjutnya tentang nama grup, nanti bisa ada bikin grup sendiri ya. Nanti grup kelas khusus Pancasila angkatannya tahun ini. Jadi nanti ketua kelasnya siapa yang hubungi saya tadi? Aisyah ya. Nah, ini nanti bikin grup, nanti adik-adik sebagai penanggung jawab mata kuliah ini bisa menghubungi, entah nanti ada perubahan waktu atau ada tugas atau ada kegiatan lain atau ada apapun bisa berkomunikasi secara langsung. Nah mungkin di pertemuan pertama kita ini hanya kontrak kuliah, kenalan dulu ya. Jadi kita ada kesepakatan dulu, karena di hari Senin ini sebenarnya ada 2 kelas dari pertanian sama komunikasi. Tetapi kalau di komunikasi itu jam kedua, di pertanian itu jam pertama, tapi di pertanian hanya masih sedikit. Saya berharap nanti gabung di anak pertanian bisa gabung di komunikasi. Tetapi saya mohon dia koordinasi lagi sama Bu Ratna, Bu Dekan, karena mungkin hari ini sebenarnya tadi di jam 1 benar bisa, tetapi saya masih koordinasi riwari dengan mahasiswa teknik. Tadi ternyata tidak bisa masuk. Sebenarnya kalau mau di jam pertama, ada adik bisa maju di jam pertama, saya kira bisa gabung. Nanti 2 kelas, 1 mata kuliah jadi 1. Nanti kalau memang pertemuan di minggu depan bisa jam pertama, monggo, tidak apa-apa. Kasihan nantinya. Nanti kalau misalnya Bu Ratna bisa dioper jam bisa di jam kedua, ya kita lebih enjoy untuk bisa gabung dengan anak teknik, khususnya di prodi PHP. Oke, itu mungkin terkait dengan jam. Kemudian terkait dengan hal-hal lain, silabus mata kuliah, saya kira jadi kalau hari ini saya bagian Pancasila, berarti saya harus menyampaikan metodenya apa di silabus. Saya kira adik-adik kalau bicara Pancasila, pendidikan Pancasila sampai sejak TK sudah dikenal. Ya,
Di SD saya kira juga sudah ada namanya Pancasila, pendidikan Pancasila. Di SMP, di SMA. Nah, kenapa di perguruan tinggi ini masih saja disampaikan? Nah, ini karepe piye nek gak blenger kapean. Nah, mungkin kalau di TK mungkin hanya sebagai lagu-lagu nyanyian untuk pengenal. Di SD mungkin hanya untuk hafalan. Jadi kalau zaman saya dulu Pancasila itu menghafalkan Pancasila sampai ke butir-butirnya. Saya nggak tahu di angkatan jangan semua. Jadi kalau di SD itu bicaranya hafalan. Baru di SMP, SMA sudah mulai pengembangan. Mulai dari prakteknya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau di perguruan tinggi mulai penghayatan, penganalisis. Jadi mulai ngomong ngampang tok, praktekin, tapi bagaimana ini benar enggak, sesuai enggak dengan kondisi sekarang. Ini di perguruan tinggi. Nah, harapannya pendidikan Pancasila itu lebih bisa mengakar, lebih mendalam ke seluruh lini masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Jadi adik-adik, mohon maaf ya, ojo bosen-bosen rek. Nah, namanya ajaran Pancasila itu kan juga bikinan manusia yang tidak haram untuk dirubah, yang tidak mungkin pasti pada prakteknya mengalami sebuah degradasi, penurunan moral, atau mungkin situasi, ruang dan waktunya berbeda. Pancasila ketika ada adik yang memahami, karena ada adik mungkin dilahirkan di era milenial. Ya. Kalau ngomong negara mungkin ada adik di era pasca reformasi. Nek ngomong pasca reformasi baru diwingi mari kebebasan, nepotisme, sekarang sudah abu-abu lagi. Di Pancasila terkadang itu hanya sebagai jargon-jargon saja. Bahkan sekarang di era pasca pemilu kemarin Pancasila dirubah malah keuangan yang maha kuasa. Nah itu yang apa yang ini. Ini kan koyoke ini nggak benar, tetapi faktanya seperti itu. Coba Anda lihat atau di kampung kalian atau mungkin saudara adik-adik yang mungkin mencalonkan menjadi legislatif atau bupati atau presiden bahkan nek gak duit ya rata kan ya. Bahkan kalau ada adik yang pemilu hadir di TPS saja kalau nggak ada amplopnya nggak ada, mungkin bisa juga nggak hadir. Terus kemudian kalau hari ini di masa-masa perhitungan, yo ngomong wacana boleh lah, nggak boleh ada money politik. Tapi faktanya apa yang terjadi? Siapa yang jadi? Entek piro sampean ini. Aku ingin kayak amplop 100 amplop ya. Metu mek 50 wah piye. Yang jadi berapa? Oh, saya mengeluarkan 1000 amplop. Ya mesti ae dadi rek ngono ya. Itu kan fakta yang terjadi. Nah, dinamika apakah itu salah? Ya walau alam rek. Sebenarnya kalau itu sudah masuk dalam tataran hukum, kesepakatan, tidak boleh ada itu, kemudian ada seperti itu, ya sebenarnya itu tidak boleh, tidak sah. Tetapi fakta di lapangan seperti itu, ya piye sah misalnya, ya wes gak apa-apa ngekei amplop bebas bom misalnya, bom Indonesia ya. Kalau pilihan lurah, kalau di Palestina takut bom, kalau di sini malah mencari bom gitu. Malah masa-masa tahun-tahun politik seperti ini. Sebentar lagi masa pilbub, pilkades, wah tambah menunggu bom gitu loh. Mana bomnya gitu. Nah ini fakta. Nah makanya kalau dilihat dari perkembangan aturan kesepakatan atau aturan di negeri kita seperti ini, masyarakat seperti ini, makanya Pancasila itu harus terus dan dinamis, terus dikaji dan jadi adik-adik ketika kita mempelajari mata kuliah Pancasila ini bukan berarti nanti kita adik-adik langsung menghafalkan. Saya yakin, ya mungkin tidak semua sampai hafal Pancasila. Hafal bagus, berarti Anda lulus, berarti Anda layak untuk jadi mahasiswa. Ya, karena
Tadi saya katakan bahwa ini SD cek apaan rek, mosok kono wis mahasiswa gak apal Pancasila keblajut jare ya. Tuh. Jadi di sini nanti kita harapannya tujuan daripada mata kuliah ini adalah memahami nilai-nilai sebagai negara yang sebagai undangan hidup bangsa Indonesia. Artinya menghayati segala temennya. Kalau kita berketuhanan, ya ketuhanan yang sak temennya rek. Kalau Anda beragama, ya beragamalah ya sak semestinya. Makanya saya sering mengatakan kepada adik-adik mahasiswa di prodi pemerintahan, andai kata negara ini masyarakatnya menjalankan Pancasila, menjalankan sila satu dengan benar dan yang sebenar-benarnya, gak ada negara gak pakai. Artinya apa? Di agama itu kan diajarkan sesuatu yang baik. Nah ini wis apik lah pada negara. Ya. Tuh. Makanya di dalam Pancasila itu sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Harapannya ketika bangsa Indonesia itu berketuhanan, minimal doa ini ono rime. Walaupun negara kita bukan negara agama, tetapi kita punya filter, kita punya rem untuk menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa ini dengan terkait dengan itu ada kesepakatan yang namanya Pancasila. Kalau perkembangan dinamika masyarakat seperti yang saya contohkan tadi terkait dengan pemilu dan seperti itu, ternyata keuangan yang maha kuasa, keadilan bagi keluarga dan kroninya, persatuan bagi para koruptor, gak persatuan di Indonesia loh, persatuan para koruptor ya. Tapi kong kali kong antara eksekutif dan legislatif kong kali kong. Tapi menyusun APBN, menyusun program pembangunan itu kong kali kong. Aku duwe CV iki, proyek iki. Nah, gitu. Iki fakta yang di lapangan terjadi. Itu nek ngomong ke negara, nek ngomong praktek di masyarakat, yaitu tadi yang hal yang kecil yang hari ini mungkin terjadi kemarin terkait dengan pemilu, bahwa keuangan yang maha kuasa sopo sing duwe akeh ya iku sing dadi kan ngono. Ya kan? Nah, makanya yang maha kuasa. Dan sekarang berbicara kalau apapun semua menggunakan uang. Nah, tapi uang bukan tujuan, tapi segala-galanya butuh. Makanya keuangan yang maha kuasa ngono. Masih kuliah sampe nunggu ngilingi sawangane gratis tak. Larang ya, 3 juta kudu sampe nunggu. Mangkane. Aku ada sing gurung bayar, gak iso lho iki. Ini ya bukan, walaupun iso Pak gak bayar dong, jadi saya beasiswa Pak. Ya iya, bayar. Ini pergeseran nilai-nilai inilah yang menjadi pemikiran, menjadi kajian kita di pelajaran atau mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi kita membahas itu. Aku gak ngomong awakmu apalan rek. Sawakmu jelas kakek kok pikir kan ya. Apa sing kok waca ketesuk mang sembuh lali kabeh. Apa ya saya katakan seperti ini? Sampai saya yakin di HP Anda grup WA sampean gak mungkin di bawah 5. Saya yakin mungkin di atas 10 ya. Loh 120. Wong aku emek 150. Bayangkan dalam satu grup itu ada 200 orang. Katakan 5 orang setiap hari ngirim informasi. Kalau 100 grup berapa? Loh, ya. Ono sing ngirim doa, tahajud, ono sing mokal. Iku wis ngerusui utek yang dhewe ya, ide-ide dan kajian itu. Nah, itu aja informasi seperti itu kita sudah punya melihatnya. Apalagi dengan kondisi kehidupan di alam Universitas Islam Jawa itu kecil, tapi di luar sana universitas kehidupan itu lebih dinamis kehidupan. Apa yang Anda pelajari di sini dan dipraktek di lapangan beda. Nah, terus kayak apa Pak Wandi belajar iki?
Ya minimal awakmu ngerti lah ya. Iki sing salah, iki sing bener, iki sing kanu. Dene perkara meneh kok lakon gak kok lakon urusanmu. Tanggung jawabnya pada dirimu dan Tuhanmu. Dan kehidupan di sosial masyarakatmu. Nek sampean jujur, sampean pinter, sampean tegas, sampean adil, ya masyarakat akan nilai, dirimu akan nilai, Tuhan akan nilai. Ketika kamu dinilai baik, maka nilaimu juga akan tinggi. Nek awakmu dinilai dari keilmuanmu tinggi, awakmu ngomong setengah jam 1 juta rek. Bahkan ngomong 15 menit ono sing 2 juta barang ngono kan. Bukti ini sapa lah? Penceramah itu. Ayo. Yo nek dokter spesialis ngono ya, dicek 15 menit 150. Iku kalau setengah jam rek, paling 10 menit kesuwen. Delok nang dokter jantung. Apa Bu ini? Oh iya. Ini resep. Iku wis 400.000 rek. Ya wis persobate nek persobate 800.000 iku. Nah, itu karena ilmu. Jadi adik-adik misalnya kalau memang di dalam kajian ilmu Anda bisa memahami, menghayati dan bisa mempraktekkan sehingga orang bisa menilai Anda. Oh, Anda akan bisa. Jadi perusahaan, perjuangan itu tergantung pada diri Anda. Nah, misalnya Anda sebagai seorang yang adil, jujur, yo bek meneh ben awakmu nyalon dadi apa kan orang bisa menilai. Oh, arek iku jujur, adil, yo ngerti pisan lho piye. Nah, mana nek ngomong kenegaraan, wah arek iku mahasiswa gak mungkin gak buta hukum. Tapi hukum, pasti tahu dia, pasti bisa. Nah, jadi itu tujuan utama kita mempelajari. Jadi mungkin tidak jauh beda dengan ilmu yang lain. Tetapi karena Pancasila ini sejarahnya, kalau Pancasila, aku lo ketika itu semua Pancasila, Pak. Bahkan anak saya mau soal sholat kayak kau dibilang saya ngomongin Pancasila goreng itu. Dua anak saya yang TK itu ketika Dek kamu tadi doanya apa? Sholat maghrib tadi Pancasila ya. Loh kok Pancasila? Saya ingatnya itu ya lebih ya. Sampai. Nah, kemudian yang kedua kompetensi dari pendidikan Pancasila ini adalah mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan masyarakat. Ini yang menjadi tujuan utama. Loh Pak, ini kan kuliah iya. Nek kuliah kan ngomong administrasi, Rek. Anda kuliah yang Anda pelajari itu hanya berapa persen? Tantangan untuk jogo itu luwih umum. Universitas sebenarnya itu universitas kehidupan di sana. Nek kene itu hanya memicu dong. Jadi kalau artinya saya mengajarkan Pancasila yang hanya menyebarkan virus-virus Pancasila, pengertian tentang Pancasila atau ajaran-ajaran tentang ideologi Pancasila kita. Perkara Anda mau mengembangkan itu urusan Anda. Ya tapi yang jelas saya sudah menyebarkan virus ke otak sampean terkait dengan pendidikan. Mungkin kejadian antara si A, si B, mungkin si C itu bisa juga berbeda. Pemane tempat tinggalnya berbeda-beda. Ya. Siji desa Mawacara, omane siji suku, siji provinsi, beda maneh Indonesia. Ya. Anda hidup di Papua sama di Jawa beda. Walaupun mungkin konsepnya sama. Ya sama halnya dengan Anda sebagai seorang muslim nek ngomong syarat rukune salat kan padha kabeh sak donya iki. Iya. Tapi prakteknya piye? Salat sampean. Ayo, mari takbiratul ihram ini. Mari ngono mikir, oh iya ya Allah aku mangkoro wae. Nah ini ngono mosok batal, ini ngomong aturan. Ya batal. Ya gak salat-salat, Pak. Ya. Ayo, padahal syarat rukunnya kan sama. Nanti aturannya sholat itu apa? Harus bersuci dulu, harus ini baca surat ini. Gerakannya seperti ini kan sudah ada. Tetapi penghayatan kita, prakteknya itu mang rek.
Mari takbiratul Allah. Ya Allah, ben aku guru garing rek saiki sudan ngono. Atau mungkin aduh aku mata ces ku jopo. Gak ilang iki kok. Begitu juga dengan ajaran. Saya kira Pancasila ini juga mengandung beberapa ajaran-ajaran yang melalui proses pemikiran, ya, mengadopsi berbagai macam pemikiran, ideologi di berbagai negara. Nah, nanti kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting tujuannya ini dulu. Yang ketiga, ini tujuannya karena ini mahasiswa harus bisa menganalisis, mengevaluasi perkembangan implementasi Pancasila di berbagai konteks sosial, politik, budaya. Jadi mungkin ada adik yang tinggalnya di Pacet itu piye, tinggalnya di Ndawar itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa juga berbeda prakteknya. Buktinya apa wingi? Wah, kok pemilu TPS kok kono kok saksine oleh Pak ngene. Lho, kok kono manggo Jatirejo oleh. Lah kok ini kok gak oleh? Ya mbok mungkin penafsirannya berbeda. Masih aku ngomong ini sumber ngomongnya mek siji rek. Iki pirang kepala iki. Nah, saya kira penerimaannya juga akan berbeda. Yang Anda tangkap yang bisa nyantol di otak kalian bisa juga berbeda. Bahasane Profesor Tajul itu CJ selit, CJ anggit rek. Ya. Beda mata, beda penafsiran, beda sudut pandang. Nah, makanya fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan praktek implementasi pelaksanaan Pancasila ini bisa juga. Ya mungkin setiap orang punya kapasitas, setiap masyarakat punya kapasitas, kemampuan. Sehingga ini bisa membedakan antara individu yang satu, antar masyarakat yang satu yang lain. Tetapi paling tidak kita punya kerangka, punya patokan, punya rule. Ya. Ini tujuannya. Jadi kita harapannya bisa mampu mengevaluasi. Wah, nek aturan ini ya. Katakanlah yang ngomong demokrasi, permusyawaratan dalam perwakilan. Nah, saiki DPR itu mari mewakili awak dhewe ya. Yo jenenge Pak mewakili. Yo sik rek aku mewakili kamu yo mewakili rek aku wingi bondo teh akeh tak balekno dhisik iki. Nah, konteks budaya ini juga kan. Jadi adik-adik misalnya kalau sekarang era the big data, eranya informasi, pemberitaan, kejadian di dunia ini kan bisa Anda rekam semua. Tadi saya coba deteksi bahwa ada adik grupnya mungkin lebih dari 10, sehingga informasi yang masuk macam-macam. Nek ada berita ini bener taga ini gak ngerti rek ngono lho. Ya. Mau tidak mau ketika Anda buka ya dibaca. Tapi perkara itu kok terus membuka ya walau alam, tapi itu sudah masuk dalam Anda. Makanya dalam mengevaluasi, melihat berita, bisa juga kejadian ini, nanti sih bener. Itu kembali pada kita. Ya, ini tujuan utamanya 3 itu. Jadi bisa memahami, mampu menerapkan nilai-nilai itu, bisa mengevaluasi daripada. Jadi adik-adik yang namanya mahasiswa boleh Anda mengkritik, ngomong boleh. Apalagi adik-adik masih mahasiswa dalam proses belajar. Belajar itu kan values free, bebas nilai. Oh belajar kok belajar aja. Nah, sampai pejabat salah ya, mudu lo cak lo. Mau sok DPR hafal Pancasila. Lah kon iku negara endi ya? Pernah kan kejadian di Lumajang itu ketua DPRD gak hafal Pancasila rek. Gak izin, mundurkan diri rek. Yo kalau saya berpandangan bukan berarti dia tidak hafal. Yo kakek perkara rek sampai lali kan lho. Kok sampai sampean ini lho. Iya nek biyen nangis dikei dhuwit 2000 tuku jajan meneng. Turu ya saiki
Sampe nangis tambah ke Aisyah misalnya nangis, waruh. Wis ditukono es krim jek nangis ae. Pulsane diganti aja meneng ae, dijak dolen ae jek lakon nangis semua apa nduk. Itu bedanya. Oke. Itu kompetensi inti atau tujuan dasar kita mempelajari. Adapun capaian pembelajaran kita dalam memahami konsep-konsep sejarah pembentukan, walaupun adik-adik ini bisa bacalah sejarahnya. Ya, kalau sejarah itu kan bisa mengulang dan mengulang, tergantung kepada sumber atau bacaan yang Anda baca. Mungkin ketika ada adik membaca sumber buku dari ini, Pak, sejarahnya Pancasila sebenarnya ini, Pak. Terus dari buku ini seperti inilah. Itu mungkin itu yang bisa jadi. Tetapi yang sah seperti apa ya seperti itu. Kemudian mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Jadi adik-adik ketika melihat Pancasila, melihat nilai-nilai Pancasila dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi dari berbagai sisi. Jadi ngomong komprehensif itu ya dari segala macam. Jadi sama halnya ketika Anda memilih pasangan, milih pacar itu loh. Ini aja SMP pokoknya pedain alpote bengkong ngono wis awaneng ya. Ayo. Ini aja SMP lah ngono sampean ya. Pokoknya pedain alpote bengkong wis awaneng wis. Nah, makanya zaman SMA dulu sepeda prima dikono nalpot bengkong ya. Dipikir keluaran yang terbaru loh ya. Nek saiki yo artinya apa? Ketika Anda milih pasangan ketika itu pacaran yo milih pokoknya ganteng. Iya delok dhisik rek. Nek ganteng gak gablek duit, gak gablek sepeda nyelang lah ya teker dhewe ya. Kalau memilih pasangan ya sing sisa. Artinya kalau sudah besar itu banyak pertimbangan. Omane nek wis kate nikah, makanya saya menyarankan kepada adik-adik mahasiswa saya, nek pacaran itu minimal ya 5 lho rek pacar itu. Pacar kok situ. Pacar yo 5. Maksud Aisyah pacaran berapa? 1, Pak. Lah. Ya ngono iku, garai. Engko nek di kono selingkuh wis langsung patah hati weh. Langsung kenapa Aisyah ndak masuk? Nah, nek pacarmu 5 kan gak masalah hilang sitok liyane ijik. Pacaran kan dalam proses memilih nek milih sitok ya borek kan ngono ya. Makanya saya menyarankan bagi adik-adik saya, mahasiswa saya dulu sejak masa kebidanan, nek pacaran lo cari situ 5 ngono lho Pak. Lho kok kenapa? Yo jenenge pacaran, milih kok. Belum ada kepastian kok. Masa proses seleksi, mosok nyeleksi mek situ. Baru nek proses mau mendekati ta'aruf lamaran paling ndak 2 lah. Jadi nek situ gagal urung lamaran ya wis. Nah, baru kalau nikah 1 saja. Nah nek kok balik rek, lho perkara rek. Nah, pacare siji, maru rabine 5 lah. Jadi jangan kebalik. Nah, oke. Jadi memahami nilai-nilai. Jadi Anda harus bisa memahami secara komprehensif, berarti melihat Pancasila itu dari zaman ke zaman bisa juga berbeda. Tadi saya singgung bahwa adik-adik ini dilahirkan di era milenial atau dilahirkan di era pasca reformasi. Kalian kelahiran tahun berapa? 2098, 97? 2000? Loh, 2004. Berarti kan sudah pasca reformasi. Sudah era keabu-abuan ya. Saya kira era ketidakjelasan. Saya kira era kebingungan, kakek pilihan, ketok kabeh. Karena era sekarang kan transparansi.
nyaris tidak ada sesuatu privat. Sampeyan misalnya golek datane Aisyah, sampeyan gak kenal tapi dolekno akune. Terus iki oh iki omah iki cepet rek. Nah, era sekarang mungkin pengamalan nilai-nilai Pancasila, praktek Pancasila di era Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, Orde Pasca Reformasi, Orde yang mungkin hari pasca reformasi, bisa juga fenomenanya berbeda. Sehingga ketika menafsirkan apakah Pancasila itu masih efektif atau tidak, nah ini adik-adik bisa merasakan. Jadi memahami itu dalam konteks sama. Artinya apa? Misalnya, kenapa Pak? Misalnya Indonesia ini kan mayoritas Muslim, Islam, katakanlah hampir 90% lah atau 80%. Kok negara kita masih tidak negara Islam, negara-negara yang dikatakan negara agama? Katanya bikin demokrasi Pak. Kalau demokrasi kan berarti kalau suara terbanyak berarti itu yang sah. Tapi kenapa negara kita tidak mengatasnamakan sebagai negara Islam, negara agama? Ini kenapa? Nah, ini ngomong demokrasi, apakah ini efektif atau tidak? Terus kenapa kalau Indonesia sampai hari ini tidak menyatakan sebagai negara Islam, sebagai negara yang nasionalis, religius? Oh ini loh Pak, agama itu kan sebagai prinsip dasar sangat privat Pak. Jadi kalau bisa tuh agama memang mewarnai ajaran Pancasila, tetapi bukan, makanya sebutan Tuhan yang Maha Esa itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Tuhan yang Maha Esa. Nah ini perlu pemahaman, pengkajian sehingga adik bisa paham betul. Segala sesuatu itu kalau kita paham betul, memahami maksud filosofisnya apa, itu sangat enjoy dan pasti akan merasa pada sampean ngopi loh. Penikmat kopi, ambil peminum kopi kan beda rek. Iya. Oke. Deal. Jadi kalau Anda penikmat kopi, dari racikannya, dari roastingannya, Anda bisa paham, oh ini kurang ini. Tapi nek Anda peminum kopi wis angger pokoknya gereng ngono ya. Angger ireng wis jalan. Beda nek. Sama halnya ketika itu Anda menjalankan sesuatu tapi Anda paham betul dengan yang Anda jalankan, saya kira itu akan nilai rasanya akan berbeda. Nah, ini tujuan daripada. Oke. Kemudian cara pembelajaran berikutnya adalah bisa mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya di sini ada adik bisa mengetahui, oh ini sajane kurang apa ini, sajane sing bener seperti ini. Nah, terus piye Pak nek misalnya money politik itu ditiadakan, apakah mungkin Pak? Ya, piye rek misalnya seperti itu kalau ngomong salah satu fenomena kehidupan berbangsa bernegara kita. Lho piye Pak? Nah, terus nek gak oleh kudu ya apa? Nah, ngono. Artinya adik-adik di sini bisa menilai penerapan Pancasila ini sudah diterapkan secara benar atau tidak. Makanya para kelompok-kelompok ya, pemuda Pancasila, Sukopo sampai Pancasila harga mati, terus barangkali ya. Nah itu kan harusnya dia memahami dengan ini. Dan sampai hari ini muncul stigma bahwa oh kamu sampean kurang nggak Pancasilais. Sampai orang itu bisa mengklaim bahwa dia paling Pancasilais. Sampai menjadi paham ya. Menjadi paham wis repot rek. Cara apa bapere wis tutup dindi saja. Kemudian yang terakhir
capaian belajar kita adalah mampu menghubungkan antara Pancasila dengan kondisi sosial, politik, budaya Indonesia saat ini. Artinya apa? Harapannya adik-adik setelah mempelajari pendidikan Pancasila ini bisa menggabungkan antara nilai Pancasila dengan kondisi sekarang seperti apa. Nek ngomong agama misalnya, sekarang itu zaman Rasulullah kan Android rek. Ya. Saiki ono Android deh. Ono HP. Nek ngomong agama, wah haram itu. Di hadis tidak ada, di Al-Quran tidak ada, di kitab-kitab para aulia, para pengarang tidak ada yang namanya menjelaskan tentang Android itu. Wah haram bid'ah itu. Wah ya apa nek saiki gak gawe. Sampai saiki timbang kari dompete mek kari HP ini milih ndi sampean. Misalnya mau berangkat kuliah, ya wis ditotakno, potong sampe siapno ke kamar sampean. Datakno HP ini kari. Sampe kira-kira balik apa wis babawis. Nunggu kamar ae gak ilang gak, paling diringkes sampe ibu. Ngono ah. Paling mulai bisa gak kuliah kan ngono. Wis tutuk kene lah wong mekem lagi tutuk terminal. Balik maneh kari rek ngono ya. Nah, itu tujuan dari. Jadi sekarang itu kebutuhan handphone itu melebihi kebutuhan pokok ya. Kari dompetnya gak masalah ya. Yang penting HP ini kan. Lho Pak, aku kan duwe Brimo, duwe anu. Kok kari yang ngebel arek ngono. Kan bensin yo kene aku susulan posisi yo. Sherlock, saya ya. Nek kari HP ini lho hubungi sapa? Mosok katanya tukang Grab Pak, ya lewat aplikasi. Mosok sampean moro-moro nyekat tukang becak. Pak, tolong Pak niki kula paring dhuwit 50.000 sen ngenten melagi nggih. Pundhutno HP kula. Ya, ditekan balik rek. Ya, itu mungkin capaian belajar kita ada 3 itu. Apa saja yang kita pelajari nanti terkait dengan tujuan daripada Pancasila itu, kemudian capaian pelajarannya itu mungkin pertemuan pertama dan 2 kita mencoba membahas tentang pengenalan Pancasila. Ya dibalani mana, tetapi mungkin pembahasannya bisa berbeda. Jadi sejarahnya, kaitannya Pancasila dengan konstitusi di negara kita seperti apa. Saya kan menjadi tumpang tindih. Katanya Muslim, oh iya, kenapa negara kita tidak menjadi negara Islam? Lah wong Indonesia itu Islam KTP Pak. Yo, dek KTP ini Islam Pak, tapi kelakuan ini gak Islam ya Pak. Yahudi kabeh Pak. Atau mungkin kemudian yang pertemuan ketiga dan 4 kita bahas tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi nek Pancasila isi dudek-dudek ya wis Pancasila iku rek ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ya siku. Dan saya yakin konsep Pancasila ini hanya ada di Indonesia. Malaysia gak lho rek. Amerika yo gak lho rek. Amerika moro cara niru ya kangelan nek gak iso paling ya. Ya mbo sing ngarangi ben sapa ya para founding father kita yang meramu, karena mungkin disesuaikan dengan masyarakatnya, geografinya, sehingga sampai sekarang. Bahkan para founding father kita, Pak Karno, bahwa andai kata negara Indonesia ini nggak menggunakan Pancasila, wis bubar kepiye. Bubar itu, perpisah itu kan karena perbedaan. Ya, saya ingin ngomong perbedaan rek. Lah wong kok sak Mojokerto perbedaane akeh. Sing ngomong Mlaki ngene. Sing Trawulan ngene. Ngomong Mojosari ngene. Iku beda. Lah ngomong Indonesia. Ngomong suku bahasa piro bisa? Suku wis pirang ada. Adat pulau wis nemen rek.
Monggo Israel Gaza yang mek pirang pulau pirang suku ramene pol ya. Lah ngomong Indonesia, no. Coba misalnya Presiden Amerika pindah ya, Presiden Indonesia pindah nang Amerika, Amerika jadi Presiden Indonesia. Presiden Amerika sih langsung goblok dadak. Yakin, misalnya kunjungan daerah nang Papua, ketemu wong Papua pedalaman, ngomong ya apa? Bahasa Inggris. Ya gak ngerti. Ketemu nang Madura, kok jak ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya ibu kowe. Ngomong-ngomong tok iki lho wis ngelu, guru ngomong kelakuane ya. Kelakuane wong Dayak piye, kelakuane wong Papua ngene, Jawa macam-macam kowe. Nah, ini jadi kemudian pada pertemuan 5 dan 6 kita membahas tentang penerapan nilai-nilai dalam kehidupan. Ini macam-macam. Jadi adik-adik terserah nanti apa cari artikel atau apa prakteknya, atau bercerita tentang pengalaman diri Anda. Mungkin yang terkait dengan itu. Kehidupan masyarakat, atau mungkin juga fenomena yang terjadi di lingkungan Anda, di keluarga Anda. Ngomong demokrasi bukan ngomong rakyat kok, nang awakmu iku awakmu demokratis tak gak ngono ya. Kemudian pada pertemuan ke-8 kita bahas tentang Pancasila sebagai pembangunan nasional. Di sini revitalisasi, tatanan kehidupan global, kontribusi Pancasila pada perdamaian dunia itu apa? Bukti ini apa dengan perdamaian dunia? Ngomong ajaran Islam. Nek sampean tahu haji, tahu umroh, masyarakat sing ibadah tertib iku ya wong Indonesia rek. Jadi ngomong baris, soft, ruku, sholat iku nek sampean umroh nang sane Ka'bah iku ya. Iki jare lho ya. Iku sing paling tertib ya wong Indonesia rek. Itu artinya apa? Walaupun ajaran agama ini tidak dilahirkan di Indonesia, tetapi pelaksanaannya masyarakatnya lebih tertib. Kenapa? Ya walau ya mungkin Gusti Allah. Coba wingi Kanjeng Nabi dilahirno nggo Mojokerto wong Jabon ngono. Mungkin wong Amerika nang rene Jabon kabeh rek lho ya. Kemudian pada pertemuan 11-12 kita membahas tentang evaluasi, analisis tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tantangan, peluang, keberlanjutan tentang Pancasila. Mungkin di generasi sampean saiki masih Pancasila. Sopo ngerti sampean mari lulus ganti Pancasila, diganti Trisila ya Pak. Terus kakek Pak kakean 5, 3 Pak ngono. Jarene sila 1 itu menjiwai sila kedua, sila 2 menjiwai sila ketiga. Diringkes ya Pak ngono. Nek diringkes wong muslim ya nek loro malah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah selesai. Wis iku syahadat. Nek syahadat itu Indonesia kan Pancasila itu. Iya. Jadi kalau Anda menjadi warga Indonesia, Anda harus syahadatnya adalah Pancasila. Nek sampean tidak menjalankan syahadat Pancasila itu ya wis metu itu Indonesia. Coba misalnya Anda tidak punya agama, ateis misalnya, nang lurah, nang RT, langsung minggato kan, tak dicatet sampean gak diwakil. Agamamu apa le? Ateis. Lho kan formule, tak isi apa iki? Masa agamamu titik-titik. Gak iso, tikatmu gak iso metu, berarti kon gak dadi warga Indonesia. Ikut tok lho. Makanya syarat untuk menjadi warga negara Indonesia adalah bersyahadatnya dengan Pancasila. Iku malu nang RT tok nek kok ditakoni agama apa le? Kirangan. Lah. Mane ditakoni mara tuwa ya. Jadi agama nopo le, do kirangan le, bisa aja terus noleh, gak jelas agamane tambah meneh sahabat mbek apa,
Dinakano cara ya apa meneh ngono. Wong agamane wis jelas sing kadang dipikir kok ya. Agamu napa? Oh Nasrani Bu. Ngene wong tuamu langsung dak ngono langsung. Liyane gak ono tali. Ngono. Atau liyane gak ono tanduk. Wis kadung cinta Ibu ngono. Ya apa? Oke. Itu mungkin pertemuan-pertemuan yang selanjutnya metode pembelajaran kita sesuai dengan keputusan kebijakan dari kampus ya hybrid ya. Jadi kuliah kita bisa melalui daring, bisa melalui luring, bisa melalui e-learning. Jadi mohon nanti tugas sampean adalah ngopeni e-learning sampean ya. E-learningnya buka, kalau ada yang belum saya enroll silahkan jabri saya, namanya siapa, NIM-nya berapa, nanti saya enroll. Jadi tugas sampean penilaian saya itu melalui e-learning ya. Jadi upload nilai, proses dari sebuah nilai itu dilihat dari, karena di kampus kita ini membuat skala penilaian itu dari tugasnya itu 15%, UTS 35%, UAS-nya 55%. Semua tugas, semua ujian itu harus diupload melalui e-learning. Sampe ngerjakan tugas tapi gak diupload nang e-learning, ya padha mek gak ngerjakan rek. Kalau gak ngerjakan, nah dari nilai itu diproses di SIMA. Siap. Kalau saya SIMA, kalau jenengan ya. SIAM itu untuk apa? Untuk mencetak KHS. Ngupload nilai di KHS. Jadi kalau SIMA urusanku. Terus absen Bu SIMA, jurnal itu nanti saya. Tapi sumbernya dari data e-learning. Ini sistem yang dibangun oleh kampus kita. Itu ngomong administrasi nih ngono rek. Tetapi nek ngomong penilaian ya kalau sesuai dengan silabus saya atau RPP saya ya bukan hanya administrasi, tetapi prakteknya pasca Anda mempelajari Pancasila itu seperti apa, itu yang terpenting. Nek ngomong administrasi ya memang yang penting sampai ngerjakan tugas, UTS, UAS lebih lulus. Perkara nilai gampang. Ya. Bagi saya nilai gampang, saya menjalur nilai apa sih? Apa perlu dibuatkan kontrak perjanjian? Mak, untuk mahasiswa komunikasi angkatan 2023 nilainya untuk pendidikan Pancasila ini A. Materai no 10.000, 50.000 kan no kabeh tak tanda tangannya kabeh. Yang penting syarat rukune dilakoni wis kabeh angon. Mari lho Pak, saya kok B tuntutan aku nang pengadilan. Itu boleh. Jadi dinilai untuk